Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi ta'ala ta'ati faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca hamdalah, juga melakukan sholatul lail sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, kesehatan mata, telinga, hati dan lain sebagainya, untuk sebesar-besarnya mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai asy-syafa'ah. Syafa'ah itu bahasa Arab tentu saja, dari kata syafa'a yashfa'u syaf'an. Jadi isim masdarnya asyaf'u itu secara lughatan, secara etimologis menurut bahasa, asyaf'u itu diddu al-witri. Jadi asyaf'u itu menurut bahasa lawan daripada al-witr. Al-witr itu artinya gasal atau ganjil. Tapi ganjil bukan berarti aneh, lawan daripada genap. Jadi asyaf'u itu menurut bahasa artinya genap. Akan tetapi menurut istilah asy-syafa'ah diantaranya adalah at-tawassut lil ghair fi jalbil manfaati aw daf'il madarrah. Tawassut itu adalah mengantarai, memerantarai, perantaraan itu loh, atau memoderasi, menjadi mediator lil ghair untuk orang lain, fi jalbil manfaati untuk mendapatkan kebaikan, au daf'il madarrah atau menolak keburukan. Dengan kata lain, arti daripada syafa'ah itu adalah memintakan kepada Allah di akhirat untuk kepentingan orang lain. Jadi untuk memberikan manfaat kepada orang lain atau menolak bahaya dari orang lain, tetapi tetap itu berupa doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dua. Jadi waya kismani, asy-syafa'ah itu ada dua macam.
Al-qismul awal, yang pertama, asy-syafa'ah allati takunu fil akhirah yaumal qiyamah. Syafaat yang terjadi, syafaat itu pada hari akhir, pada hari kiamat. Kemudian al-qismu tsani asy-syafa'ah allati takunu fi umurid dunya. Syafaah yang terjadi pada masalah-masalah dunia. Ini yang kedua, ini kita tidak bicarakan. Yang kita bicarakan adalah yang pertama. Jadi syafaat yang berkaitan dengan masalah ukhrawi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asy-syafa'ah allati takunu fil akhirah, syafaat yang terjadi di hari akhir itu ada dua macam juga. Yang pertama adalah asy-syafa'ah al-khassah, syafaat yang khusus. Kemudian yang kedua adalah asy-syafa'ah al-ammah, syafaat yang bersifat umum. Pengertiannya apa? Asy-syafa'ah al-khassah itu artinya syafaat yang hanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang lain-lain tidak diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, ini bersifat umum, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para rasul-rasul sebelum beliau, para nabi sebelum beliau, dan diberikan oleh Allah kepada para malaikatnya, para orang-orang yang soleh, yang sudah terlebih dahulu masuk surga, kemudian diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, bahkan syafaat dari Allah sendiri. Jadi syafaat itu yang terjadi di akhirat nanti ada dua macam. Syafaat yang bersifat khusus, kemudian syafaat yang bersifat umum. Khusus itu khusus Allah berikan, Allah izinkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Dan itu ada beberapa macam. Setidak-tidaknya ada 4 macam. Yang pertama disebut dengan asy-syafa'ah al-uzma, syafaah yang agung. Kemudian yang kedua, asy-syafa'ah li ahlil jannah li dukhulil jannah, syafaat untuk ahli surga yang sudah ditentukan mereka itu ahli surga tapi belum bisa masuk surga kecuali setelah mendapatkan syafaat baru bisa masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pamannya Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Walaupun meninggal dalam keadaan kafir, beliau Abu Thalib ini selalu nyengkuyung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berikan kesempatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Kemudian syafaat yang keempat adalah syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab. Ini syafaat khusus Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah syafaat yang bersifat umum. Ini diberikan kepada siapa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya. Dan diberikan Allah kepada para malaikatnya, orang-orang yang soleh, untuk memberikan syafaat. Nah, ini ada 3 macam syafaat ini. Yang pertama adalah asy-syafa'ah li unasin qad dakhalu an-nar fi ayyukhriju minha. Jenis yang pertama yang bersifat umum ini syafaat yang diberikan untuk orang-orang yang sudah masuk neraka
kemudian dikeluarkan dari api neraka. Jadi sudah merasakan api neraka, kemudian dientaskan dari api neraka karena mendapatkan syafaat. Siapa yang berhak memberi syafaat? Ya, Rasulullah SAW, para rasul sebelumnya, kemudian orang-orang yang soleh yang lebih dulu masuk surga, para wali, para aulia Allah, kemudian kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu apabila diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, mereka mampu. Termasuk para malaikat, bahkan Allah sendiri akan memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendaki dari kaum muslimin, orang yang beriman, yang tidak menyekutukan Allah. Kemudian syafaat yang kedua dari syafaat yang bersifat umum ini, asy-syafa'ah li unasin qad istahaqqun nar fi alla yadkhuluha. Jadi syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang sudah divonis masuk neraka mestinya, tapi karena mendapatkan syafaat kemudian mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka tapi masuk surga, tapi sudah divonis sebetulnya untuk masuk neraka, tapi tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat. Dari siapa? Ya secara umum itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah asy-syafa'ah li unasin min ahlil iman qad istahaqqu al jannah ayyazdadu rif'atan wa darajat fil jannah. Syafaat untuk orang-orang ahli iman, orang-orang yang beriman yang berhak untuk mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertambah tingkatannya, bertambah derajatnya dari surga yang di bawahnya menuju ke surga di atasnya, yang tentunya fasilitasnya lebih baik daripada surga yang di bawahnya setelah mendapatkan syafaat secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu kita rinci dulu pembahasan kita, nanti berkisar masalah itu. Kemudian sekarang kita sebutkan satu persatu dan dalilnya. Yang pertama tadi, syafaat yang khusus diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Ada 4 macam itu tadi. Apa saja itu? Yang pertama disebut asy-syafa'ah al-udma, syafaah yang agung. Wa ya minal maqamil mahmud alladzi wa'adallahu iyyahu. Ini adalah al-maqam al-mahmud. Maqam itu posisi, kedudukan yang terpuji yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW di dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam atau di pertengahan malam bertahajudlah engkau wahai Muhammad sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan yang tidak wajib, nafilah itu. Asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah membangkitkan kamu pada tempat yang terpuji. Yang dimaksud tempat yang terpuji itu adalah syafaah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW pada saat manusia itu di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala itu memperlama masa vonis surga apa neraka itu dalam waktu yang lama, dengan penuh, ketika menunggu itu penuh kesusahan, tentu saja sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang mendapat naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan
pada hari itu kecuali naungan dari Allah. Ada 7 golongan, tapi kita tidak berbicara masalah itu. Yang jelas bahwa hakikatu hadis syafa'ah hiya ayashfa'a li jami'il khalqi hina yuakhirullah al-hisab fayatulu bihim al-intidhar fi ardil mahsyar yaumal qiyamah fayablughu bihim minal ghammi wal qarabi ma la yutiqun. Yang artinya hakikat syafaat itu adalah yang dimaksud syafaat di sini as-syafa'ah al-uzma, syafaat yang agung. Itu hakikatnya adalah memberikan syafaat kepada seluruh manusia, seluruh makhluk ketika Allah mengakhirkan hisab dan dalam jangka yang lama. Jadi tidak dihisab-hisab, kemudian tidak divonis-vonis surga apa neraka. Penantian ini penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Akan tetapi kembali kepada perbuatan kita pada saat di dunia ini. Kalau kita orang soleh, orang yang berbuat baik, tentu saja akan dipermudah urusannya di akhirat kelak. Tapi kalau perbuatan kita agak abu-abu, ya Allah persulit nanti di akhirat itu, sesuai dengan amal kita masing-masing. Nah, pada saat itu orang-orang itu sama mengatakan man yashfa'u lana ila rabbina hatta yafsila bainal ibad. Siapa yang mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita sekalian untuk memohon kepada Tuhan kita agar Tuhan kita Allah itu mempercepat vonis. Yang surga ya surga, yang neraka ya neraka. Sudah jelas itu nanti. Tapi ini tidak. Divonis juga belum, dihisab juga belum. Jadi penantian yang sangat panjang, yang penuh ketidakpastian dan penuh kesulitan dan kesusahan. Akhirnya para umat manusia itu minta pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam. Engkau adalah bapak manusia, mintalah kepada Allah agar Allah cepat menvonis kita ini surga apa neraka. Penantian yang panjang itu penuh dengan problematika. Kemudian Nabi Adam menjawab, saya tidak bisa, saya tidak diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Saya memikirkan diri saya sendiri. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, jawabannya sama. Kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kepada Nabi Musa, yang terakhir kepada Nabi Isa alaihimussalam. Tetapi semuanya menjawab bahwa mereka tidak diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat, mempercepat vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka datang kepadanya. Kemudian ketika beliau dimintai untuk memberikan syafaat, jadi berdoa kepada Allah agar mempercepat vonis, beliau mengatakan analaha, sayalah yang diberi hak untuk memberikan syafaat. Dan syafaat ini bersifat umum, orang-orang kafir juga dapat ini karena mempercepat vonis. Jadi orang yang beriman dan orang kafir kan masih berada di atas kebimbangan karena belum divonis surga apa neraka. Setelah Rasulullah SAW mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat vonis itu, lalu Allah menvonis. Jadi ditetapkan yang surga ya surga, yang neraka ya neraka. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'ah al-uzma. Para nabi sebelumnya
tidak diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, yakni asy-syafa'ah al-udma ini, mempercepat vonis ini. Hanya beliau saja. Tapi ya hanya sekedar syafaat ini bersifat siapa saja mendapatkan, yakni mempercepat vonis itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ahadits adalah ala hadhihi syafa'ah katsiratun fis sahihaini wa ghairihima. Dan dalil-dalil yang menunjukkan atas syafaat ini banyak di dalam hadis yang sahih Bukhari, ada yang di dalam sahih Muslim. Sahihaini itu terdapat di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dan yang lainnya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis nomor 1748. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullu ummatin tatba'u nabiyah, setiap umat akan mengikuti nabinya. Yaqulun, mereka mengatakan ya fulan iswa hatta tantahiya syafa'ah ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika yaumu yab'atsullah al-maqam al-mahmud. Semuanya minta kepada para nabinya itu. Jadi mulai dari Nabi Adam, tadi Nabi Nuh, kemudian berikutnya sampai kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka tidak mampu memberikan syafaat. Yang terakhir, syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, yakni mampu memberikan syafaat al-udma, mempercepat vonis ini. Kemudian macam yang kedua, asy-syafa'ah li ahlil jannah li dukhulil jannah. Artinya ini masih syafaat khusus bagi Rasulullah SAW. Jadi syafaat untuk ahli surga, agar ahli surga itu sudah divonis sebetulnya masuk surga, tapi belum dimasukkan ke dalam surga. Maka ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah, saya mendatangi pintu surga yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fa astaftihu, lalu aku minta agar pintu surga itu dibukakan. Fayaqulul khazin, maka penjaga pintu surga itu mengatakan, man anta, siapa kamu yang berada di luar surga itu. Penjaganya bertanya, siapa kamu? Fa'akul, kemudian aku katakan Muhammad, saya adalah Muhammad. Fayaqul, kemudian penjaga pintu surga itu mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka, kepadamulah aku diperintahkan untuk membukakan pintu, saya dilarang untuk membukakan pintu surga ini sebelum kamu. Memang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak membukakan pintu surga kecuali atas permohonan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 333. Dan di dalam riwayat Muslim juga hadis sebelumnya, hadis nomor 332, narasinya berbunyi, ana awwalu syafi'in fil jannah, sayalah orang yang pertama kali memberikan syafaat ke surga. Jadi sebelum pintu itu surga dibuka, lalu Rasulullah SAW mendatangi pintu surga itu. Sebetulnya hadisnya agak rinci juga. Diketuklah pintu itu, disebutkan kemarin juga sudah kita sebutkan bagi yang memperhatikan. Jadi hadis di mana Rasulullah SAW itu, pintu surga itu ada semacam gelangnya.
Seperti kalau di hotel-hotel dulu itu ada tempat untuk mengetuk, jadi diketuk itu duk 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 bisa. Rasulullah SAW menggunakan apa yang melingkar itu, yang dari besi itu, kemudian diketukkan itu. Kemudian berikutnya adalah syafaat yang ketiga, tapi masih jenisnya yang pertama tadi, yakni syafaat yang khusus untuk Rasulullah SAW, yakni syafaat beliau yang Allah berikan kepada beliau, rekomendasi untuk memberikan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib, yang selalu membela beliau, ngopaini beliau, bahkan menikahkan beliau. Akan tetapi memang takdir Allah menentukan bahwa Abu Thalib itu wafat dalam keadaan kafir, tidak ada kesempatan untuk masuk surga, tapi mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW dzukira indahu ammuhu Abu Thalib. Suatu ketika disebutkan di sisi Rasulullah SAW tentang pamannya Abu Thalib itu. Faqal, kemudian beliau berkomentar, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan syafaat saya itu bermanfaat untuk beliau, untuk Abu Thalib pamannya yang dicintai ini. Fayaj'alu fi dhahdhahin min nar. Kemudian Allah menjadikan Abu Thalib itu di dalam api neraka. Yablughu ka'baihi. Api neraka itu menyengat sampai ke poloknya, kedua poloknya. Tapi di dalam hadis yang lain hanya ance-ance itu saja. Jadi ance-ance wawonin rokok. Tapi di hadis ini, yang di hadis ini disebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor 1408 dan Muslim nomor 360. Ini disebutkan bahwa Abu Thalib itu berada di api neraka, tenggelam sampai mata kakinya. Di dalam hadis yang lain megora ance-ance saja. Tapi apa yang terjadi? Ia geliminhu dimahuhu. Otaknya, karena ance-ance itu saja, itu yang paling ringan. Otaknya mendidih saking panasnya. Jadi hanya ance-ance atau sampai polok saja, kemudian otaknya ini sampai mendidih, apalagi kakinya. Ini yang paling ringan, neraka yang paling ringan, yakni Allah berikan kepada Abu Thalib karena syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi tidak mampu beliau untuk mengeluarkan pamannya, apalagi memasukkan ke dalam surga, karena tidak berhak. Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Karena apa? Karena ketika Rasulullah SAW mentalkin beliau, jadi mengajari beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, di akhir hayatnya ada temannya yang selalu membersamai beliau agar mati dalam keadaan kafir. Kemudian menyatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu itu membenci agamanya Abdul Muthalib bapakmu itu? Lek awakmu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu sudah pindah dari agama Abdul Muthalib bapakmu ke agama ponakanmu ini, bocah cilik iki. Berarti kamu, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muthalib? Yakni yang syirik itu tadi, kafir itu tadi. Syirik itu masuk di dalam barisan kufur tentu saja. Dan akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, tidak mengikuti Rasulullah SAW. Padahal hanya mengucapkan la ilaha illallah saja.
Nanti beliau akan menjadi saksi, bahwa akan jadi saksi di hadapan Allah bahwa beliau itu sudah muslim. Tapi tidak mau, di akhir hayatnya tetap saja bahwa beliau memilih agama nenek moyangnya, agama bapaknya, yakni Abdul Muthalib. Mati dalam keadaan kafir. Walaupun demikian, beliau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena ini memang ketentuan dari Allah, yakni Abu Thalib karena mendapatkan syafaat, beliau mendapatkan neraka yang paling ringan. Tapi seringan-ringannya neraka itu tadi hanya ancik-ancik itu saja, otaknya mendidih. Apalagi kalau sampai sedengkul, apalagi kalau mendelep sampai ke pusat, sampai tenggelam ke dalam api, bahkan intipin rokok, fitarkil asfal minan nar. Kita tidak bisa bayangkan, naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli unasin min ummati al jannah bi ghairi hisab. Syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyafaati, menolong umatnya masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Wa hadzal nau' dzakarahu ba'dul ulama wastadalla lahu bi hadithi Abi Hurairah at-tawil. Syafaat macam ini disebutkan oleh sebagian para ulama, dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadisnya ini panjang tentang syafaat. Di antaranya hadisnya ini panjang, tapi disebutkan yang pas, yakni pas bahasan tentang syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya masuk surga tanpa hisab itu. Di antaranya adalah hadis bunyinya, "Tsumma yuqalu ya Muhammad." Kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Muhammad. Ketika beliau sebelumnya itu di dalam hadis yang panjang, beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dikatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Sal, tanyalah, tuqtoh, niscaya kamu akan dikasih, akan disembadani, akan dijawab pertanyaanmu, permintaanmu. Wasfa' tusyaffa, mintalah engkau kepada Allah untuk mendapatkan syafaat, diberi rekomendasi oleh Allah untuk mampu untuk memberikan syafaat. Niscaya kamu akan diberi kemampuan untuk bisa memberikan syafaat. Jadi syafaat tetap diminta dari Allah. Fa'arfa'u ra'si, lalu aku angkat kepala saya, fa'aqulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Rasulullah SAW mengatakan, ya Tuhanku, tolonglah umatku, tolonglah umatku. Setelah beliau diberi janji oleh Allah, angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan saya kasih. Mintalah untuk mendapatkan kemampuan untuk memberi syafaat, niscaya kamu akan diberi kemampuan untuk memberikan syafaat. Apa yang difikirkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan pertama kali? Ummati, ummati ya Rabbi, umat saya ya Rabb, tolonglah umat saya. Rasulullah SAW selalu memikirkan umatnya. Kadang-kadang kita nggak pernah memikirkan. Ketika disebut Muhammad itu nggak pernah kita sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu mestinya kita tirukan ahli hadis. Di dalam hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim selalu disebutkan, kalau disebutkan Rasulullah pasti disebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak disebutkan SAW, disingkat A. Kalau kita kan SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu beribu-ribu kali disebutkan nama beliau, selalu disebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau disebutkan nama Muhammad, bacalah sholawat dan salam. Cuma kadang-kadang kita
sebutkan Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi, itu sudah baik tapi belum sempurna, karena yang diinginkan oleh Allah itu sholawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, mestinya begitu, bukan Allahumma sholli alaihi sholawat saja itu, karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepada beliau. Itu perintah Allah. Jadi solawat dan salam, bukan hanya solawat saja. Maka ya kita rubah kebiasaan kita menjadi Allahumma sholli wa sallim alaihi, bukan Allahumma sholli alaihi. Itu saja. Itu sudah baik. Tapi yang sempurna itu adalah Allahumma sholli wa sallim alaihi. Atau ahli hadis memakai fi'il madhi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allahumma sholli wa sallim itu doa, jadi semacam perintah, itu isim fi'il amr itu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu beliau Rasulullah SAW memikirkan umatnya. Kita disuruh berdoa, bahkan kembalinya kepada kita saja kadang-kadang kita tidak mengucapkan itu. Berapa kali saya mengucapkan Rasulullah tapi panjenengan tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali tadi? Ini termasuk orang yang bakhil, cedil. Jadi di dalam hadis disebutkan, jadi orang yang bakhil itu bukan hanya ngegem banyu rakuta, tapi tidak bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW ketika disebutkan nama beliau. Fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatik, masukkanlah dari umatmu man la hisaba alaihim, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Minal babil aiman, dari pintu surga sebelah kanan. Min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga yang sebelah kanan. Masuk surga tanpa hisab. Itu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya an-nau'tsani asy-syafa'ah al-'amah. Itu tadi syafaat yang bersifat khusus, hanya Allah berikan kemampuan kepada Rasulullah SAW. Ada berapa macam itu tadi? Ada 4. Kemudian sekarang syafaat yang bersifat umum diberikan kepada Rasulullah dan rasul-rasul sebelum beliau, atau nabi, para nabi sebelum, bahkan orang-orang yang soleh, para aulia, orang-orang yang kekasih Allah, para wali Allah yang diberi izin untuk memberikan syafaat, dan para malaikat. Itu macamnya apa? Yang pertama, asy-syafa'ah li unasin qad dakhalun nar fi ayyakhruju minha. Syafaat yang Allah berikan kepada seseorang yang bersifat umum itu tadi kepada Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan dari api neraka itu. Wal adillah ala hadzal qismi katsiratun jiddan. Dalil-dalil tentang jenis syafaat ini banyak sekali dalilnya. Di antaranya maja'a fi shahihi Muslim, apa yang tertera di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 269, min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, terangkat sampai Rasulullah SAW, berarti ini dari beliau. Beliau SAW menyatakan, fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi Allah yang jiwa saya berada di tangannya, ma minkum min ahadin bi asyadda munasyadatan lillahi fi istiqsa'il haqq minal mu'minin lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar.
Demi Allah yang jiwa saya berada di tangannya, tidaklah ada orang yang lebih setia memintakan pertolongan daripada kalian orang-orang yang beriman terhadap saudara-saudara yang masih di neraka. Jadi yang paling setia itu adalah orang yang beriman untuk menolong pada orang yang beriman. Kalau orang kafir itu pertolongan mungkin di dunia saja, saling menolong, saling membantu. Tetapi di akhirat nanti saling menyalahkan. Marai aku melu awakmu, akhirnya aku koyong ini. Nah, tapi nggak bisa seperti itu, sebab kita dikasih akal untuk bisa berpikir. Jadi apakah alibi semacam itu diterima oleh Allah? Kalau begitu ya Allah, siksalah orang yang menyesatkan saya, jangan saya hanya melok-melok. Loh, nyapa kok melok-melok? Kamu kan dikasih akal. Jadi tidak diterima seperti itu. Jadi yang paling getol untuk memintakan syafaat, menolong saudara-saudara yang sesama muslim yang masih di neraka itu adalah orang yang beriman. Kemudian mereka mengatakan begini, yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana, wahai Tuhan kami, si A si B yang masih di neraka itu mereka, saya jadi saksi, mereka itu berpuasa, saya jadi saksi. Waktu di dunia mereka itu puasa ma'ana bersama kami, wa yusalluna dan mereka sholat bersama kami, wa yahijuna dan mereka berhaji. Menjadi saksi untuk apa? Mengentaskan orang sesama muslim yang masih dibakar di api neraka itu tadi, yang menjadi saksi. Jadi persaksian di akhirat nanti. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka itu yang sudah terlebih dahulu masuk surga itu, akhriju man araftum, keluarkanlah orang yang kamu kenal. Yakni orang yang kamu kenal di dunia dulu, ya sholat, ya bayar zakat dan seterusnya itu tadi. Fayukhrijuna khalqan katsiran, kemudian mereka mengeluarkan orang-orang yang banyak dari api neraka. Fayaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berkata, syafaatil malaikah, para malaikat telah memberikan syafaat. Jadi ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tapi malaikat juga memberi syafaat. Wasyafa'an nabiyun, dan para nabi telah memberi syafaat. Wasyafa'al mu'minun, dan orang-orang yang beriman telah memberi syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tinggal kecuali arhamur rahimin. Siapa? Ya Allah. Tinggal Allah saja yang belum memberi syafaat. Fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian Allah menggenggam dari api neraka. Ini letternya ya. Qabadha itu artinya nyawuk sak genggam. Qabdatan minar, satu genggaman dari api neraka. Fayakhruju minha qauman man la ya'malu khairan qattun. Maka di dalam genggaman Allah itu ada orang-orang yang beriman tapi tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, tapi mentauhidkan Allah, beriman tidak menyekutukan Allah, tapi gak ngelakoni kebaikan sama sekali. Itu syafaatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di dalam hadis yang lain disebutkan fi unukihim, di dalam gulu mereka, leher mereka itu ada stempel, ada cap, ada tulisannya ulaika utaqaullah min ghairi amalin amilahu. Mereka itu adalah orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka karena suatu amal yang tidak pernah dia lakukan, karena kasih sayangnya Allah saja. Jadi nggak pernah ngelakoni kebaikan sedikit pun, tapi beriman kepada Allah.
Tapi ya rada isin, berarti kan ini oleh megur oleh kawelasane Gusti Allah munggah swarga. Tapi masih lumayan daripada tidak sama sekali. Itu kloter terakhir itu. Kalau haji kloter terakhir, kelompok terbang terakhir itu. Jadi yang memberi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya saya khawatir berbicara masalah syafaat ini, jangan-jangan ada di antara kita itu ngendelni syafaat dok. Nah akhirnya tidak mau beramal. Wis kan dijanjikan oleh Allah, pokoknya orang menyekutukan Allah, ora berlomba-lomba di dalam beribadah, nggak apa-apa. Sing penting kok nunggu syafaatnya Allah. Iya, kalau tidak disebutkan di dalam hadis itu, syafaat itu diberikan setelah berapa miliar tahun di neraka, tidak disebutkan. Jangan-jangan setelah 2 miliar tahun, setelah 100 tahun, atau setelah itu, enggak disebutkan. Tapi setidak-tidaknya orang yang beriman itu tidak akan kekal di neraka. Ada batasnya, suatu ketika akan masuk surga. Cuma jangan mengandalkan itu. Mumpung kita masih diberi kesempatan, ya kita raih kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini waktunya sebetulnya sudah habis ini ya. Iya, tapi kurang dua itu tadi. Yang kedua, asy-syafa'ah li unasin qad istahaqqu an-nar fi alayat khuluwa. Syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang sudah divonis untuk masuk neraka, kemudian setelah mendapatkan syafaat belum sempat untuk masuk neraka, lalu dimasukkan dalam surga. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'amullahu fihi." Tidaklah seorang muslim yang wafat lalu 40 orang laki-laki yang mensolatinya, 40 orang laki-laki itu tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah beri kemampuan kepada mereka 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, yang mensolati itu, untuk memberikan syafaat kepada mayit ini yang mestinya dia sudah masuk seharusnya neraka, tapi karena disolati oleh 40 orang itu tadi yang tidak menyekutukan Allah, maka tidak jadi masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 1577. Oleh sebab itu, saya berharap Bapak dan Ibu yang saya hormati di perumahan di sini itu dibentuk umpamanya 40 orang, setidak-tidaknya 40 orang. Nanti kalau ya ada seseorang yang meninggal dunia, 40 orang inilah yang mensolatinya. Tapi lebih banyak lebih baik. 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, artinya ahli tauhid. Niscaya Allah akan beri kemampuan untuk memberikan syafaat itu tadi. Ya lebih banyak tentu saja lebih baik, tapi bentuklah ini. Jangan sampai cuma tetangga kita sing nyolati mikur wong telu, wong papat, enggak, kita kasihan kan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, asy-syafa'ah li unasin min ahlil iman qad istahaqqu al jannah. Syafaat yang diberikan kepada ahli iman, orang yang beriman yang telah masuk surga, ayazdatu rif'atan wa darajat, bertambah posisinya, ketinggiannya. Jadi ya, jadi upgrade-nya naik. Jadi ibarat yang pertama umpamanya ketika diadakan nek sekolahan itu apa jenenge? A kemudian B, apa itu? Bukan ranking tapi klasifikasi. Apa jenenge lali ya. Jadi oleh badan independen itu loh, ini grade-nya akreditasi, mendapatkan akreditasi, jadi naik, kemudian naik tingkatnya.
Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 1528 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annau da'a li Abi Salamah, bahwasanya beliau berdoa kepada Abi Salamah, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu, dan angkatlah derajatnya di akhirat nanti, tinggikan fil mahdiyin, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan seterusnya hadis ini. Inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang keimanan itu bertambah dan bisa saja berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kita cukup sekian, kami persilahkan pada moderator untuk menyampaikan. Terima kasih menanyakan terkait dengan beberapa kajian kita, jadi saya silakan. Tetapi sudah ada yang masuk, Ustaz, pertanyaannya dari Pak Andi. Ustaz, apakah orang-orang soleh yang sudah meninggal bisa diminta syafaatnya ketika kita masih ada di alam dunia? Ini pertanyaan Pak Andi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, man dalladzi yashwa'u indahu illa bi'idzni. Artinya tidak ada orang yang mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Jadi dengan demikian syafaat itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti suatu ketika Allah memberikan hak kepada beberapa orang untuk memberikan syafaat, tapi itu kan di akhirat. Di dunia kita tidak boleh minta syafaat kepada orang-orang yang mendahului kita. Jadi syafaat itu cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas. Ya. Terima kasih, Ustaz. Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum pertanyaan berikutnya, saya mengingatkan untuk menjaga kebersihan masjid kita. Mari kita biasakan setelah kajian, kampus dan tempat minum kita dibawa sendiri-sendiri. Dibawa sendiri-sendiri, kemudian ditaruh di tempat sampah, ada di belakang, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya persilakan. Kami berikan kesempatan dua pertanyaan yang langsung. Saya persilakan. Silakan Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar mengenai Al-Quran. Karena Quran itu juga bisa memberikan syafaat. Mohon penjelasan. Bagus. Tepat, pendek. Silakan Ustaz. Ya. Ada hadis yang menyatakan Al-Quran bagi pembacanya akan memberi syafaat kepada pembacanya. Oleh sebab itu semakin banyak kita baca Al-Quran, nanti akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran itu. Bisa, itu Al-Quran juga bisa. Bisa, Ustaz. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Ibu, saya silakan. Ada satu lagi, ada dua pertanyaan. Saya kasih kesempatan. Ada? Oke. Cukup? Masih ada waktu? Oh, ya, silakan. Dan bagaimana dengan kedua orang tua Rasulullah SAW? Karena pada waktu itu mungkin belum penjelasannya saya belum paham masalah kedua orang tua Rasulullah tersebut menurut agama Islam. Terima kasih. Jadi apakah Bapak Ibu Rasulullah itu tidak akan mendapatkan syafaat karena pada waktu Bapak Ibu Rasulullah wafat itu
Itu Pak yang maksud. Demikian. Ini termasuk yang khilafiyah dibicarakan di kalangan para ulama. Jadi ada hadis yang sanadnya sahih, dari aspek sanad sahih, yang menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW itu berziarah ke makam ibunya, kemudian pulang, ada orang juga itu berziarah, kemudian nangis-nangis di makam ibunya. Kemudian beliau mengatakan, kamu jangan nangis, ibumu itu sama seperti ibu saya. Saya minta dua hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hanya dikasih satu. Saya minta supaya diizinkan untuk menziarahi makam ibu saya. Itu dikasih oleh Allah. Kemudian yang kedua, saya mohon kepada Allah untuk bisa mendoakan ibu saya. Tapi itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanadnya sahih, tapi ini diperdebatkan oleh para ulama. Mosok toh bapaknya dan ibunya Rasul tidak mendapatkan syafaat. Kan itu zaman fatrah, zaman belum ada nabi sebelumnya kan itu ya. Tapi di dalam hadis juga disebutkan orang tuanya Nabi Ibrahim yang dimasukkan dalam api itu Nabi Ibrahim ya. Itu Nabi Ibrahim tidak mampu untuk memberikan syafaat. Kemarin kan sudah disebutkan tentang itu. Jadi ketika di di Jisr atau di Uwad, jadi Uwad itu orang tuanya itu gondelan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu terpreset jatuh, tapi dirubah jadi binatang. Kemudian menyatakan, aku bapakmu. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, bukan, kamu adalah binatang. Lalu diculnineh, masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa Nabi saja tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya sekalipun yang kafir, mati dalam keadaan kafir. Lah, ini permasalahannya Nabi Muhammad ini zaman fatrah ini gimana? Yaitu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Saya rasa kita tidak perlu masuk terlalu dalam ini. Toh itu juga tidak akan menambah keimanan atau mengurangi keimanan berkaitan dengan masalah cerita itu. Malih itu nanti ada yang kelompok A dan kelompok B nanti, dan itu tambah runyam kita, persatuan kita bisa saja terhambat karena perselisihan itu tadi. Dan itu perselisihan di kalangan para ulama, bukan kita. Loh, apalah kalau ulama sudah berselisih, lah terus kita gimana? Nah, tentu saja itu ya lebih runyam lagi. Oleh sebab itu ya kita seharusnya tidak memperpanjang permasalahan itu, tapi kita tahu gitu, tapi tidak memperpanjang masalah itu tadi. Ya, saya rasa itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kajian kita nanti akan ditutup dengan doa. Sebagai sebuah ilustrasi Bapak Ibu sekalian, menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Rahman, bahwa orang-orang yang berjalan dari rumahnya menuju ke sebuah majlis itu adalah memudahkan kita nanti masuk ke dalam surga. Dan insya Allah semoga kita nanti semua itu masuk surga berombongan bersama-sama kita ini. Untuk kajian kita surat Az-Zumar ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha hatta ra'a wa qala lahum assalamu alaikum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga berombong-rombong, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, kepada surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya.
Semoga kita termasuk yang difirmankan oleh Allah dalam surat As-Zumar 72. Semoga kita semua nanti berbondong-bondong satu masjid masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Sebagai realisasi, insya Allah nanti seksi dakwah dan seksi ibadah kita akan membentuk overall team. 40 orang yang insya Allah jamaah masjid kita. Jadi nanti ini kita bentuk jamaah. Kalau ada yang meninggal nanti kita sholatkan seperti yang Ustaz ajarkan tadi. Insya Allah Pak nanti akan mengkoordinir dari ibu yang kepingin itu juga ada apa. Ustaz mohon untuk berbahagia ini mohon ditutup dengan kata saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala Rabbana bilana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.